Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Rombongan polisi Lampung Utara dikepung dan diserang massa saat menangkap tersangka narkoba. Harga kedelai naik drastis, produsen tahu dan tempe terancam bangkrut. Tempat wisata Taman Bukit Sakura Bandar Lampung bernuansa taman bunga sakura di Jepang. Tabrakan dua truk terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur kilometer 181 Simpang Pematang Besuji pada Kamis siang. Truk muatan singkong menabrak bagian belakang truk yang sedang berhenti. Akibatnya, truk muatan singkong rusak bagian depannya. Menurut polisi, kedua truk sama-sama mengarah ke Sumatera Selatan. Kecelakaan diduga akibat truk muatan singkong tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya. Kecelakaan bermula saat truk besar berhenti di badan jalan karena pengemudinya hendak membeli nasi bungkus di salah satu rumah makan. Akibat jaraknya terlalu dekat, rem truk muatan singkong tak mampu menghentikan laju kendaraan dan akhirnya menabrak mobil di depannya. Secara mendadak mungkin karena kurangnya konsentrasi dan jaga jarak menumbur bagian belakang truk warna hijau tadi gitu Mas. Apakah ada korban? Sementara sopir dari Poldesel luka ringan saja. Sementara saat ini sedang berobat di klinik Bakti Husada. Tabrakan dua truk tidak merenggut korban jiwa. Muatan singkong di truk yang rusak dipindahkan ke kendaraan lain. Kedua truk kemudian dievakuasi ke Polres Mesuji. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Misteri penemuan mayat bayi laki-laki di dermaga Waduk Batu Tegi, Kecamatan Air Nadingan, Tanggamus terungkap. Rabu siang, polisi menangkap pembuang bayi. Tersangka berinisial WN yang rupanya adalah ibu kandung bayi. Ibu rumah tangga 40 tahun itu ditangkap di rumahnya di Desa Batu Tegi, Tanggamus. Identitas tersangka terungkap setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan menelusuri informasi ibu hamil di Kecamatan Air Nadingan. Persalinan bayi awalnya dibantu bidan namun kemudian dirujuk ke rumah sakit di Pringsewu. Sepulang dari rumah sakit itu, WN kemudian menenggelamkan dan membuang bayinya di Waduk Batu Tegi. WN merupakan pedagang makanan di tempat wisata Waduk Batu Tegi. WN tak mau merawat bayi yang baru dilahirkannya karena sudah memiliki 6 anak. WN berdalih akan kewalahan mengurusi anak-anaknya jika bertambah lagi. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Sementara itu, jenazah bayi yang sebelumnya diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung telah diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Tim penyidik Polres Lampung Barat Sabtu siang menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang santri pondok pesantren Al-Falah di pesisir barat bernama Doni berusia 17 tahun. Rekonstruksi digelar di lingkungan Polres untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan jika digelar di TKP Ponpes Al-Falah. Korban tewas setelah ditikam pisau dapur oleh adik kelasnya berinisial RZ berusia 15 tahun.
Pembunuhan telah direncanakan RZ yang sakit hati karena ditegur korban akibat terlambat datang pada acara pengajian. Usai pengajian itu, RZ membunuh Doni di belakang masjid tempat pengajian digelar. Pembunuhan terhadap Doni oleh RZ, adik kelasnya di Pondok Pesantren Al-Falah Pesisir Barat, terjadi pada Kamis malam. RZ ditangkap oleh para santri dan guru pondok pesantren, kemudian diserahkan ke polisi. Pisau yang digunakan RZ menikam Doni disita polisi. Meski RZ masih berusia di bawah umur, polisi tetap menjeratnya dengan pasal tentang pembunuhan berencana, ancamannya hukuman mati. Pencarian warga tenggelam di bendungan Uwai Sekampung, Pagelaran, Pringsewu membuahkan hasil pada Sabtu sore. Korban bernama Saiful Anwar, berusia 36 tahun, warga Pugung, Tanggamus. Jasadnya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Pringsewu. Pencarian korban berlangsung sekitar 23 jam. Jasad Saiful Anwar ditemukan di kedalaman 20 meter oleh salah satu warga yang ikut bersama tim Basarnas. Tim Basarnas membawa alat sonar dalam air, namun jenazah ditemukan setelah tersangkut jangkar yang ditenggelamkan ke bendungan. Pihak keluarga mengikhlaskan meninggalnya Saiful Anwar. Mereka sempat menolak jenazah diautopsi. Saiful Anwar meninggal dunia saat berwisata di bendungan Uwai Sekampung, Pringsewu. Ia tenggelam saat bersuah foto di sekitar bendungan bersama dua temannya. Jenazah kemudian dibawa keluarganya ke rumah duka di Pugung, Tanggamus. Petugas SAR dan polisi mengimbau masyarakat yang berwisata di bendungan Uwai Sekampung, Pringsewu agar tidak berenang atau bermain di tepi bendungan, sebab bendungan Uwai Sekampung memiliki kedalaman mencapai 20 meter. Ya, kita orang panas-panasan. Seorang polisi Pamong Praja Bandar Lampung terpergok melakukan pungutan liar kepada grup pengamen angklung yang mangkal di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung. Seorang korban dengan terpaksa mengambil uang hasil mengamen dari dalam tasnya dan diantarkan ke pelaku yang menunggu di dalam mobil berplat nomor polisi BE1259BN. Pungli itu terjadi pada Jumat pekan lalu. Pelaku awalnya tidak mau menerima uang Rp40.000 dari korban karena tidak sesuai dengan jumlah yang dimintanya, yakni Rp300.000. Setelah diberi pengertian oleh korban bahwa ia baru saja mangkal dan belum mendapatkan uang, pelaku pun akhirnya menerima uang Rp40.000 itu. Menurut korban lainnya, rupanya para pelaku sudah biasa meminta uang keamanan atau salar kepada para pengamen angklung. Setiap bulannya, para pengamen dipaksa pelaku menyetorkan uang Rp300.000. Para korban tidak mengenali identitas pelaku. Korban untuk sementara tidak mengamen lagi karena diintimidasi akan ditangkap jika masih mengamen. Korban tak mengenal pelaku yang mengintimidasinya karena dikirimkan melalui pesan ponsel. Dua rumah nelayan di pesisir Gudang Lelang, Kelurahan Kangkung, Bandar Lampung, Senin siang ambruk ke laut akibat diterjang ombak tinggi yang datang bersamaan dengan hujan. Rumah yang ambruk milik Risna dan Sakinah ini dibangun di atas air. Warga bergotong royong menyelamatkan material yang tersisa. Ombak yang datang merusak permukiman itu setinggi sekitar 2 meter. Saat kejadian, keluarga pemilik rumah sedang keluar sehingga tidak merenggut korban jiwa. Namun banyak perabotan rumah tangga yang rusak akibat tercemplung ke laut. Hujan lebat di Bandar Lampung juga menyebabkan banjir bandang di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling. Satu rumah ambruk akibat dihantam longsoran pagar beton pembatas lahan setinggi 1 meter. Rumah kemudian terendam air bercampur lumpur. Supia pemilik rumah selamat meski sempat tertimpa motor yang saat itu diparkir di dalam rumah. Banjir bandang di Kelurahan Kedaung, Bandar Lampung ini akibat ukuran drainase terlalu kecil. Padahal daerah ini berada di hilir
tempat dilewatinya air hujan dari sejumlah daerah. Air hujan yang tidak tertampung drainase meluap ke permukiman. Warga meminta Pemkot Bandar Lampung segera memperbaiki drainase di daerah ini. Apakah Anda berniat berwisata ke Taman Sakura di Jepang? Niat Anda belum kesampaian juga. Nah, tidak ada salahnya Anda mengunjungi tempat yang satu ini. Ya, namanya Taman Bukit Sakura yang terletak di Kemiling, Bandar Lampung. Nuansa di tempat wisata ini dibuat mirip Taman Sakura di Jepang. Ratusan replika bunga sakura menghiasi seluruh jalan di taman ini. Taman Bukit Sakura jadi buah bibir masyarakat Bandar Lampung. Lokasi wisata yang menarik dijadikan destinasi wisata swafoto bagi para pengunjungnya. Selain memiliki latar belakang Taman Bunga Sakura, para pecinta swafoto juga disuguhi pemandangan alam perbukitan yang masih alami. Harapannya di Bukit Sakura ini lebih ditambah lagi, diramein lagi objek fotonya, objek wisatanya, supaya kita nggak bingung kalau misalkan ada butuh apa-apa di perjalanan mau ke sini. Taman Bukit Sakura di Kemiling, Bandar Lampung ini tercatat sebagai lokasi yang terbilang masih anyar. Pemilik tempat wisata mengatakan ide awalnya adalah memindahkan Taman Bunga Sakura di Jepang agar bisa dinikmati oleh warga Lampung. Masyarakat sekitar sini request juga minta supaya diberi nama Sakura, karena kebetulan jalan daerah sini nama-nama Jepang, ada Yokohama, ada Tokyo. Nah, yang kebetulan naik ke atas bukit ini namanya Sakura, jadi kita beri nama Bukit Sakura. Para pengunjung hanya dikenakan biaya masuk Rp15.000 per orang. Dengan biaya tiket yang murah itu, para pengunjung sudah mendapat fasilitas pemandangan yang indah, baik replika Taman Bunga Sakura maupun pemandangan alam perbukitan dari ketinggian 400 meter dari atas permukaan laut. Untuk Anda yang suka bersuah foto, tempat ini merupakan destinasi liburan Anda pada akhir pekan besok. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.